Dunia ini akan selalu adil pada siapapun. Nyatanya, satu hari semua tetap memiliki 24 jam. Yang membedakan adalah semangat dan cara kita memandang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mengatur anggaran itu emang susah, tapi ada lagi yang jauh lebih susah adalah menahan jajan, bener gak? Kalau bener boleh tulis di kolom komentar. Kalau ngatur anggaran tuh simple banget, sesimpel abis gajian ditarik semua, masukin ke dompet pintar, tulis di financial planner, tinggal kita hitung apakah ada sisa untuk ditabungkan atau ada sisa untuk modal usaha. Nah, yang paling susah itu adalah kita menahan jajan, teman-teman. Nah, kalau Bun Ai pribadi emang nggak secara detail gitu ya. Jadi Bun Ai bukan tipikal orang yang juga mampu menuliskan secara detail pengeluaran Bun Ai di hari ini, di minggu ini, di bulan ini, enggak. Tapi biasanya Bun Ai akan menuliskan secara garis besar sehingga Bun Ai bisa men-track gitu kira-kira berapa sih kebutuhan pokok untuk aku bertahan hidup. Karena balik lagi, kadang-kadang tuh nggak sedikit ya orang yang menganggap bahwa dana darurat pengalinya adalah total seluruh pengeluaran dalam satu bulan. Jadi kalau misalnya dibilang 12 kali kebutuhan pokok, itu dihitung mulai dari cicilan A, B, C, tagihan A, B, C, sehingga menemukan jumlah yang belum ditabung aja udah stres sendiri. Nah, itu yang harus banget dihindari. Nah, untuk hari ini Bunda mau sharing sama teman-teman langkah-langkah apa aja yang Bunda lakukan supaya bisa menghemat anggaran di keluarga Bun Ai. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, jadi langkah yang pertama adalah mencoba untuk semampu Bun Ai ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan. Jadi nggak memaksakan. Atau misalnya Bun Ai dalam satu hari ini ada kerjaan ya, yang ibaratnya nanti income-nya bisa kita bagi untuk makan jajan, itu juga Bun Ai nggak ragu. Pokoknya intinya kalau Bun Ai pribadi semampu Bun Ai masak sendiri di rumah. Karena itu akan menghemat budget sih, apalagi untuk keluarga yang udah mulai berkembang kayak Bun Ai yang dari 2 udah mulai 5. Kerasa banget kan kalau misalnya kita beli sarapan, kalau sekali-sekali itu boleh. Tapi kalau dijadikan habit itu agak-agak lumayan loh kalau difikirin dalam 1 bulan. Misalnya satu orang tuh beli sarapan 5.000 deh ya. Kalau dikali 5 kan pagi-pagi udah 25.000. Nah, itu setara dengan 1 kilo telur atau setengah kilo ayam plus sayuran. Nah, itu jadi Bun Ai usahakan untuk memasak semampu Bun Ai, sebisa Bun Ai. Yang kedua adalah beberes rumah. Karena Bun Ai yakini banget ketika Bun Ai berusaha untuk membereskan isi rumah, itu akan mengurangi nafsu belanja Bun Ai. Karena Bun Ai ngerasanya ya udah di rumah ini udah rapi, mau ditambahin apa lagi supaya lebih rapi kalau menurut Bun Ai pribadi ya. Jadi jangan pernah bilang iya rumahnya soalnya udah rapi kalau kita rumahnya A, B, dan C. No, coba deh untuk bergerak dulu merapikan isi rumah. Bahkan kadang-kadang kalau kamu beruntung bisa nemuin harta karun, yaitu adalah barang-barang yang udah kamu beli lama tapi nggak kepake, teman-teman. Sehingga kamu nggak perlu lagi beli storage baru untuk ngerapin aksesoris rumah. Yang ujung-ujungnya ketika storage-nya kosong, kamu bakalan mikir gimana cara menuhin si storage tersebut. Oke, tips selanjutnya adalah berjalan kaki selama masih bisa dijangkau dengan kaki dan waktunya memungkinkan. Kadang-kadang bisa dijangkau nih sama kaki, cuma waktunya kejar-kejaran itu juga kan nggak mungkin. Tapi ini kayak seolah berlebihan ya. Nah, orang-orang di Jerman itu kalau kita kan naik transportasi umum udah hemat. Kalau di Jerman Bunda itu pernah baca orang-orang di sana memang lebih memilih jalan kaki untuk menghemat lagi. Jadi kalau kita naik transportasi umum udah hemat, ternyata orang di Jerman berjalan kaki supaya jauh lebih hemat lagi, teman-teman. Dan lumayan kan, apalagi saat ini bensin lagi naik nih. Oke, langkah selanjutnya adalah memaksimalkan fasilitas gratis. Kayak gini nih, ini bukan taman di perumahannya Bun Ai, tapi kita bisa masuk ke sini, bisa menikmati yang hijau-hijau lah ya. Anak-anak juga kalau beruntung lagi nggak penuh bisa menggunakan arena bermainnya. Jadi kita gunakan fasilitas itu tersebut untuk menghabiskan sedikit energi kita, berfokus pada fasilitas yang cukup menguras kantong, teman-teman. Jadi selalu yakini ya bahwa dalam satu hari kita punya 1000 energi. Ini analoginya aja. Dimana
mana energi tersebut tinggal kita pilih-pilih mau kita habiskan ke hal yang produktif atau ke hal yang konsumtif. Karena mau tidak mau energi ini harus habis teman-teman. Jadi ya itu, kalau nggak dihabiskan untuk hal-hal yang kita lebih berguna, kita bakal kayak fokus sama hal-hal yang mohon maaf sekali sia-sia. Mungkin hanya mengeluh, mungkin hanya berpikir fokusnya kepada masalah kayak gitu ya. Nah ini tuh untuk perumahannya nggak di rumah Bun Ai, tapi lumayan dekat. Jadi kalau misalnya lewat kampung tuh cuman kayak 10-15 menit dari perumahan Bun Ai yang sekarang. Nah lumayan banget nih, biasanya anak-anak kalau sore itu Bun Ai suka bawa. Kalau cuacanya bagus jalan kaki, kalau cuacanya nggak bagus kita naik motor juga teman-teman. Dan ini alhamdulillah nih aksesnya masih dibuka sama perumahannya. Nggak tahu sih ke depannya kalau mungkin nanti ditutup ya udah jangan takut. Pasti banyak fasilitas lainnya yang bisa kita kunjungi ya. Ini untuk perumahannya Masya Allah tabarakallah, harganya mungkin sekitar 800 sampai 2M ya kalau nggak salah. Nah kalau ini adalah kolam renang di perumahannya Bun Ai. Nah kadang-kadang Sabtu atau Minggu dibanding kemana-mana itu anak-anak kita habiskan dulu energinya di kolam renang ini. Lumayan untuk menghemat budget. Kalau teman-teman gimana? Di area rumahnya fasilitas gratisnya apa nih? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Atau kalaupun emang nggak ada, boleh banget ke fasilitas yang berbayar tapi masih bisa terjangkau. Jangan lupa ya, untuk membawa bekal dari rumah itu juga membantu loh untuk menghemat pengeluaran. Oke, langkah selanjutnya adalah belanja di pasar. Tapi ini bukan Bun Ai lagi di pasar. Ini seperti pasar tapi bukan pasar. Jadi ini tukang sayur yang super duper lengkap. Kalau di sketsa Bunda udah hafal, Bunda emang sering banget belanja di tukang sayur ini. Dan untuk barangnya tuh berkualitas semua ya teman-teman. Dan selalu ingat, hemat tidak harus murah, tapi hemat efektif dan efisien. Dimana kita membeli sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan, sesuai juga dengan kemampuan. Jadi 3 itu loh. Sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan sesuai dengan kemampuan alias budgetnya teman-teman. Nah untuk kegiatan kayak gini, ini sebenarnya adalah potongan kegiatan-kegiatan yang ada di sketsa Bunda. Jadi kalau teman-teman mau lihat secara full Bun Ai masak, Bun Ai ke pasar, itu boleh banget langsung aja subscribe channel sketsa Bunda. Oke, jangan lupa juga untuk sesuaikan dengan kepribadian kamu dalam berbelanja ya. Kalau menurut Bun Ai ini penting banget. Seperti Bun Ai yang berkepribadian koleris, biasanya tidak memilih stok sayur terlalu banyak. Bun Ai lebih memilih kalau mau food prep itu fokusnya ke protein. Karena Bun Ai ini tipikal yang agak-agak sering lupa. Udah beli sayuran terus lupa. Kalau teman-teman yang mungkin kepribadian kayak pragmatis, usahakan meskipun banyak gratisan tidak membeli dalam jumlah yang banyak. Dan yang lainnya seperti melankolis dan sanguinis itu dibahas di kelas Smart Mom Class. Teman-teman yang mau bergabung boleh langsung aja WhatsApp admin, nomornya Bun Ai taruh di description box. Kita ada banyak pilihan kelas mulai dari yang Rp20.000 sampai paling mahal Rp50.000. Itu private class, jadi dibikinin budgetingnya gitu. Nanti disarankan juga untuk metode menabungnya. Oke, sampai menit ini Bunda mengucapkan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai ya. Like, komen positif, subscribe. Wah, itu mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget dengan kekurangan Bun Ai belakangan hari ini yang susah ngebales komentarnya teman-teman. Tapi percaya, semua komentarnya itu Bun Ai baca teman-teman. Kadang-kadang kalau mau bales tuh kejar-kejaran sama Baby Agni. Bun Ai cuma bisa berdoa semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan dalam urusan dan kelancaran rezekinya. Amin. Oke, yang baru bergabung jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga nggak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Dan jika dirasa video ini ada manfaatnya, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk membayar tunai. Terkesan simpel, tapi ini kan memberikan shock terapi terbaik untuk teman-teman yang sering jajan. Kadang-kadang kalau misalnya kita naruh uangnya di e-wallet
atau menggunakan transfer, itu nggak memberikan shock terapi ya teman-teman, sehingga kita ngelihat uang kita keluar dan yang kita pegang itu memang tinggal sedikit. Nah kalau Bunda pribadi mengusahakan untuk membayar tunai. Nggak lupa juga kalau belanja ngajak anak-anak, Bunda bakalan ngasih satu troli yang Bunda pisahin itu untuk jajanan anak-anak, sehingga Bun Ai dalam belanja bulanan kayak gini aja tetap bisa men-track berapa sih kebutuhan yang aku bayarin. Nggak ragu-ragu. Kadang-kadang Bun Ai pisahin juga loh struknya antara struk jajan anak-anak dengan struk kebutuhan rumah, sehingga Bunda tahu, jadi nggak kayak insecure, wah belanja ternyata habis sekian padahal jajan anak-anak yang banyak. Oke, langkah selanjutnya adalah menyimpan LM. Jadi banyak juga nih yang nanya, LM apa sih Bun Ai? LM tuh logam mulia ya teman-teman. Kalau Bun Ai biasanya belinya nih di toko Mas Agung Jaya di daerah Depok. Jadi Bun Ai kalau beli LM tuh jarang belinya langsung ke butik, itu jarang karena pakai NPWP ya. Jadi kayak ketahuan banget sama negara belinya berapa kali. Canda ya teman-teman. Kalau di sini juga Bun Ai suka dapat emas seri lama dengan harga yang miring. Jadi nggak miring banget tapi lebih murah pastinya, tapi itu kan nggak mengurangi nilai jual ketika nanti Bunda jual. Ya udah, ini belinya di toko emas. Biasanya kalau kayak gini Bunda pakai cash atau enggak, jujur udah janjian soalnya sama engkoknya. Oke, langkah selanjutnya adalah memiliki sinking fund. Ingat, menabung itu penting, tapi hiburan juga penting dalam hidup kita supaya kita tuh relaksasi sejenak. Awali sinking fund kamu dengan kewajiban yang pokok dulu, seperti pajak tahunan, kendaraan, PBB rumah, ini kamu duluin dulu ya. Yang kedua adalah tabungan pendidikan anak-anak, misalnya nih untuk daftar ulang dan sebagainya. Yang ketiga adalah dana darurat. Saran dari Bun Ai, hey kamu marimar yang pemula, kalau belum tiga-tiganya penuh, jangan bikin sinking fund lainnya dulu. 3 hal ini aja. Kalau mau ditambahin satu boleh, untuk hiburan atau liburan boleh. Tapi kalau untuk kayak gamis, dekor-dekor, entar dulu deh. 3 hal ini dulu yang kamu penuhin. Sehingga nanti kalau 3 hal ini udah beres, aman, kamu mulai lagi. Dibandingin banyak-banyak tapi nggak penuh-penuh, mendingan kalau saran dari Bun Ai, sedikit-sedikit tapi penuh semua. Ya ujung-ujungnya misalnya target waktunya setahun, kita bagi 3 bulan ini dulu, 3 bulan ini dulu, 3 bulan ini dulu. Karena kalau langsung setahun kadang-kadang tuh bikin kita ngerasanya tuh lama ya. Pokoknya dalam hidup hemat itu tuh semua perjalanan ya teman-teman. Jadi nggak langsung. Kayak Bun sama Pak suami itu sempat mengalami juga bersih tegang antara pola pikir yang berbeda banget. Kalau Pak suami jujur lebih easy going. Kalau nggak punya ya udah ngutang aja, yang penting bisa nyicil. Kalau Bun lebih kayak nggak enak gitu, nanti kalau punya gaji, kalau enggak gimana. Terus mikirnya lagi kalau anak-anak tiba-tiba nanti butuh A, B, dan C, sementara kita tuh udah terikat sama cicilan. Saat ini aja kita nggak punya uang 10 juta itu misalnya. Kita minjem bayar 12 juta, 10 juta aja kita nggak punya, ini kita mau ngasih ke orang loh, mau nyicil 12 juta. Bunda selalu mikirnya kayak gitu sih. Tapi balik lagi, ini adalah langkah-langkah Bun Ai di keluarga. Karena setiap keluarga itu pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Kalau teman-teman ada baiknya boleh diambil, yang buruk-buruk please banget dimaafkan dan dibuang aja ya. Ini Baby Agni, senang banget main kayak gini ya teman-teman. Itu Pak suami godain Bun Ai karena Bun paling kesel kalau dia makan sambil diri. Oke, jadi ini aja bisa Bun sharing untuk hari ini ya. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Dan selamat awal bulan, mudah-mudahan anggaran kita kali ini aman sampai akhir bulan lagi. Nah ini alhamdulillah tiket yang udah dikumpulin tinggal kita tuker deh sama mainan anak-anak. Alhamdulillah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.